warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita fikih ibadah setiap hari Kamis siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin hari, semakin waktu, semakin dekat dengan hari kepulangan kita, semakin dekat dengan hari kembalinya kita kepada Allah, semakin baik diri kita, semakin bagus ibadah kita, semakin mantap iman kita, semakin bersih dosa-dosa kita. Sehingga kita berharap Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami ketika penghujung usia, ketika penutup, ketika khotimah, dan jadikan hari terbaik yang kami lalui di hidup ini adalah hari ketika kami berjumpa denganmu, hari ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta itu hari di mana hari yang paling membahagiakan kita, lebih membahagiakan daripada hari pernikahan kita, lebih bahagia daripada hari kelahiran anak pertama kita, lebih bahagia besok kita ketika berjumpa dengan Allah daripada hari berjumpanya kita di hari lebaran, lebih bahagia kita daripada hari saat ketika kita baru pertama kali haji ataupun umroh, lebih bahagia daripada saat ketika kita baru mendapatkan rumah ataupun mobil ataupun pekerjaan. Lebih daripada kebahagiaan itu, bahagia ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho, Allah rindu. Rasulullah SAW pun juga tersenyum saat ketika ruh kita menghadap Allah dan Rasulnya. Itu yang kita harapkan. Maka ngaji sama Nabi itu disuruhnya bukan sampai SMP, Pak. Kita ini ngaji, termasuk saya, ini disuruh sama Nabi itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu agama itu bukan hanya sampai lulus SD. Anak-anak kebanyakan lulus SD, selesai lulus SD, SMP nggak ngaji lagi, kecuali kalau Allah kasih hidayah, Allah pegang hatinya sehingga masih ikut majelis-majelis, masih ikut TPQ, TPA. Tapi orang fahamnya ngaji itu hanya sampai lulus kuliah, misalnya yang ngambil jurusan tarbiyah, PAI, bahasa Arab, itu ngaji agamanya hanya ketika sampai kuliah. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya memerintahkan kita untuk ngaji itu sampai mati, sampai masuk liang lahat kita ini ngaji terus. Maksudnya mengkaji agama kita agar semakin lama semakin baik dan benar. Kemudian kita yang memegang buku boleh kita buka halaman 22. Sekarang kita sudah masih pembahasan mengenai sunnah-sunnah wudhu, lebih rinci mengenai sunnah-sunnah wudhu membasuh wajah sekarang ini ya. Tata cara membasuh wajah sesuai dengan dalil-dalil hadis Rasulullah SAW. Halaman 22. Pertama, dalam membasuh wajah memulai dari bagian atas dahi hingga ke bawah dagu dan melebihkan basuhan ke samping juga sampai telinga. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku,
Maksudnya ummatul ijabah, umat yang menerima dakwah aku, kata Nabi. Yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan putih, bersih, bercahaya wajahnya dan bercahaya tangan dan kakinya. Hal itu disebabkan karena bekas wudu ketika di dunia. Cahaya saat ketika kita hari kiamat didapati saat kita wudu di dunia. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu memperbanyak cahaya wajahnya, siapa yang mampu untuk memperluas cahaya wajahnya di hari kiamat besok, hendaklah dia lakukan. Bagaimana cara untuk memperluas, menambah cahaya wajah nanti di hari kiamat? Yaitu dengan melebihkan batasan wudhu kita. Kalau batasan wudhu wajibnya itu dari awal tumbuhnya rambut atas, yang normal ya, yang nggak normal sampai di belakang ini rambutnya ya, itu nggak normal, itu nggak usah diomongin itu ya. Ini kalau hukum itu pakai yang normal dulu, normatif, hukum normatifnya dari awal tempat tumbuhnya rambut yang di depan sampai batas dagu, rahang bawah. Ini dari dagu sampai ke rahang bawah ini wajib. Maka untuk memastikan agar basuhan kita mengenai semua area yang wajib, kita lebihkan sedikit bawahnya ini. Oke, ini juga kita lebihkan untuk yang wajib-wajib saja. Tapi kita tidak cukup makan hanya yang wajib-wajib aja. Kita nggak mau baju hanya yang wajib aja menutup aurat. Kita nggak mau. Untuk kendaraan yang penting bisa jalan. Kita nggak mau. Kita maunya yang lebih mewah, lebih bagus, lebih indah, lebih rapi, lebih enak. Maka begitu pula dengan ibadah. Jangan hanya mencukupi dengan yang wajib-wajib saja, tapi sunnah-sunnahnya juga. Nah, maka kalau yang wajib tadi sampai area dagu tadi, kita lebihin sampai leher. Bagian bawah ini sampai leher. Kemudian bagian atas ini sampai ubun-ubun atas. Ini cara menambah cahaya di hari kiamat biar tambah glowing. Ini kan sekarang ini glowing itu sangat diinginkan sekali ini, baik laki atau perempuan kan. Kemudian yang samping, bagian samping yang wajib itu di area sebelum pasak telinga. Ini wajibnya. Cuma untuk memastikan dan juga mengamalkan sunnah, Nabi bilang tolong lebihin, tolong ditambahin cahayanya hari kiamat. Jadi kita lebihkan sampai telinga pun juga dibasuh saat membasuh wajah. Jadi membasuh telinga nanti lain lagi ada sendiri. Tapi saat ketika kita membasuh wajah, kita perluas basuhan wajah kita ini, kita tambahin termasuk ke telinga 3 kali jadinya. Nah ini diamalkan Pak. Bukan juga sampai, tidak boleh juga sampai melempar air ke wajah. Ini hukumnya makruh. Jadi sebelum sampai air ke wajah, kita kayak iklan sabun kan, kesan biasanya wush gitu kayaknya segar sekali. Lempar ke wajah, ini hukumnya makruh. Taltimul wajah ataupun juga menampar wajah dengan air, hukumnya makruh. Jadi nggak boleh dibuang, pelan-pelan. Karena bagaimanapun wajah inilah yang akan kita gunakan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sejelek apapun, sehitam apapun, seburuk apapun wajah kita, tetap ini adalah pemberian Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan berarti orang yang ikhlas, orang yang betul-betul hanya semata-mata mencari ridho Allah, kemudian dia tidak memperbaiki penampilan, keliru. Orang yang ikhlas, dia memang cuek kepada penilaian manusia. Bodoh amat, orang mau nganggap kita apa, orang mau musuhin, orang mau mencaci, orang mau memaki, orang mau nggak suka, saya nggak peduli. Tapi jangan sampai sana, lanjutkan. Yang penting Allah suka. Itu baru ikhlas. Tapi bukan berarti saat ketika kita ikhlas, terus kemudian kita tidak memperbaiki juga penampilan. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW adalah orang yang paling ikhlas, tapi orang yang paling ganteng.
Orang yang paling ikhlas, paling khusyuk ibadahnya, tapi orang yang paling rapih. Orang yang paling banyak berjuangnya, tapi orang yang paling banyak juga berhiasnya. Berhias Nabi Pak. Nabi punya rambut agak panjang. Kadang-kadang rambutnya Nabi itu sampai syahmatai udhune, sampai cuping telinga. Kadang-kadang sampai pertengahan leher, kadang-kadang sampai bahu. Dan kemana-mana Nabi bawa sisir, Nabi bawa cermin kaca, Nabi bawa minyak zaitun untuk meminyaki rambutnya. Begitu pula minyak zaitun ini juga disunahkan untuk kita meminyaki janggut, yang punya janggut, kumis, yang punya kumis, termasuk pipi. Kita janggut nggak ada, kumis nggak ada, ya udah pipinya biar glowing, tapi bukan untuk makhluk. Kita berhias, itu berhiasnya karena Nabi SAW bilang, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, cakep, cantik, dan suka dengan yang indah. Jadi kita berhias itu bukan karena untuk makhluk, biar dikata cakep, biar dikata ganteng, biar dikata glowing, dah. Tapi karena Allah. Nah, maksud saya, wajah yang kita wuduin ini, kita ingin juga agar bagaimana Nabi SAW ketika kita berjumpa dengan Nabi besok, wajah kita ini gak gelap. Berapa banyak kita menggelapkan wajah kita ini dengan maksiat. Sudahnya dengan matanya yang tidak terjaga, dengan telinganya yang tidak terjaga, dengan mulutnya yang tidak terjaga, bahkan mencium, ini dosa hidung, mencium parfum wanita yang bukan mahram, nggak halal, sengaja, bukan nggak sengaja, sengaja, itu pun boleh jadi dosa. Sebab Nabi SAW bilang, ayyumam ro'atin kharajat min baitiha ta'attarat fa kharajat min baitiha wa marrat ala qaumin liyajidu rihaha. Siapa perempuan yang lewat, dia pakai minyak wangi, parfum, perempuan pakai parfum, dia lewat di depan kumpulan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak halal dengan dia, kemudian sengaja dia lewat depan kumpulan laki-laki itu biar nyium wanginya, biar kecium seperti iklan parfum itu. Kata Nabi, fahiya zaniyah, maka perempuan itu sudah berzina. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang, perempuan cuma sekedar ingin dicium parfumnya saja, sampai kecium, sengaja dia lewat tuh biar keciuman baunya, itu sudah berzina. Maknanya orang-orang yang sengaja menciumnya itu membantu perzinahannya, itu maksud saya. Jadi dosa hidung ada nggak dosa hidung? Ada. Tadi mencium parfum sampai, apalagi kalau sampai tertarik nafsunya. Kadang-kadang orang-orang tercium keteknya pun juga tertarik langsung nafsunya, naik juga nafsunya. Ini keteknya ketek perempuan cakep soalnya, bisa dia tahu bagaimana wangi ketek yang cantik dengan yang gak cantik. Itu haram. Nah, kalau sekarang kita sudah ternodai, wajah kita ini sudah hitam dengan berbagai dosa, maka kembalikan cahaya wajah kita dengan wudu. Setiap kali wudu itu bermakna kita taubat. Setiap kali wudu, doa kita juga yang diajarkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyad wujuhu awliyaik. Ya Allah, tolong putihkan wajah saya di hari di mana seluruh nanti putih wajah-wajah para kekasihmu menghadap Rasulullah dalam keadaan berbinar-binar. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wajahnya putih, wajahnya berbinar. Ini yang kita harapkan. Jadi ibu-ibu, kalau sekarang ibu-ibunya pakai entahlah namanya, nggak tahu saya satu persatu, namanya foundation, namanya lotion, namanya serum, namanya apalah satu persatu itu, semuanya agar tampak cantik dan tampak glowing, tampak berkilau di depan makhluk. Bagaimana kita mempersiapkan diri agar lebih glowing di hadapan Sang Pencipta, Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya dengan menggunakan wajah yang ini. Jadi kita tidak mau ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru wajah yang selama ini kita rawat
yang kita skincarein bahasa mana itu kan? Itu Inggris di Betawiin, skincarein itu ternyata ketika berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala justru gelap, hitam, murung, sedih, nangis, semuanya kita tidak ada harapan saat ketika wajah-wajah itu menjadi gelap. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ada orang yang wajahnya putih, wajahnya gemilau, ada yang wajahnya gelap. Ini yang kita khawatirkan. Maka ketika kita wudu, kita yakini betul-betul ini bukan air biasa, ini cahaya hari kiamat. Maka wudunya jangan sampai asal-asalan. Sebagaimana yang pakai skincare, yang pakai make up, yang pakai kosmetik, nggak pernah asal-asalan. Nggak mungkin dia pakai alis saja. Allahu Akbar, nungguin pakai alis saja mau ke undangan, kita udah Masya Allah tahu pasti yang sudah berpengalaman sejak 1928. Jadi nunggunya ya Allahu Akbar masih pakai alis, alisnya belum selesai, baru setengah lagi. Allahu Akbar, kadang salah, hapus lagi, ulang lagi, hapus lagi. Kalau untuk perkara yang ya duniawi lah ala kulli hal, kalau sekedar untuk ditampilkan di depan makhluk saja kita seperti itu, bagaimana wudhu kita yang akan ditampilkan depan Rasul? Bagaimana wudhu kita yang menjadi identitas nanti kita menjadi umat Nabi? Nabi bilang inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Nabi itu kenalnya gimana? Rasulullah SAW bilang seperti kumpulan nanti di umat-umat lain itu, umatku seperti bulu putih di antara badan bulu kuda yang hitam. Ini ada kuda yang hitam, ada bulu-bulu putihnya. Kira-kira kamu bisa tahu nggak mana bulu yang putih? Oh bisa ya Rasul. Maka begitulah nanti umatku. Dari jutaan, mungkin miliaran umat-umat kita, umat-umat sebelum kita yang gelap, maka ada umat yang putih bersinar. Di situ Rasulullah bisa kenal kita. Dari mana kalau nggak ada identitasnya? Nah, dengan cahaya wudhu inilah kita nanti berjumpa dengan Nabi. Maka jangan sampai kita asal-asalan dalam wudhu. Jangan sampai kita benar Pak, wudhu tuh banyak yang asal-asalan, asal wudhu. Yang penting wudhu gitu. Nggak ada rasanya. Wudhu tuh nggak ada rasanya. Kalau makan, kita untuk makan aja nikmatnya, menikmati itu difoto dulu. Kadang-kadang sebagian orang tahu apa maksudnya, kemudian dibentuk-bentuk sama si chefnya, itu dibentuk-bentuk biar cakep, padahal ujungnya dikunyah juga. Tapi apa yang membuat mereka ini harus di estetik dulu terlebih dahulu, biar cakep terlebih dahulu, pada ujungnya juga jadi tai juga ujungnya. Terus untuk apa pentingnya untuk dirias-rias kayak gitu? Karena ini penampilan untuk lebih menikmati. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah, itu yang kita juga inginkan. Sebagaimana kita menikmati rekreasi, kita juga menikmati sholat. Nabi SAW bilangnya, Allah ya Bilal arih Nabi haya Bilal. Bilal tolong rehatkan hati dan jiwa kami dengan sholat. Kata Habib Ali Al-Jufri, Nabi nggak bilang begini, wahai Bilal, rehatkan kami dari sholat. Rehatkan kami, Bilal kan azan. Maksudnya, Lal, cepet-cepet azan. Kita pengen cepet-cepet sholat, biar cepet-cepet lepas. Bukan begitu, bukan? Bahasanya Nabi itu arihna biha. Ya Allah, wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Sholat itu rehat. Sholat itu menjadi ketenangan, bukan sholat itu menjadi biar ke suatu hal yang berat sehingga pengen cepet-cepet dilepas. Paham nggak kira-kira? Bedanya gitu. Makom kita pengen cepet-cepet sholat biar cepet-cepet bebas tidur, maksudnya gitulah lebih kurang ya. Tapi kalau Nabi nggak, pengen cepet-cepet sholat untuk cepet-cepet menenangkan, merehatkan diri dan jiwanya, roh dan kolbunya dengan sholat. Dengan sholat itulah rehatnya Nabi maksudnya.
Nah, jadi puyeng-puyeng urusan dunia itu, ya udah kita sholat ini menjadi rehat. Kita ingin sedikit banyak belajar untuk mentaladzuz, tana'um, merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah. Maka tadi pakai wudunya biar benar. Salah satunya muka dari atas ke bawah dilebihkan ke samping-samping. Saking terlampau mulianya muka, salah satu ada seorang istri bertanya kepada Nabi SAW, atau seorang suami bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa hak istri atas diri kami? Suami ini yang ngomong, apa hak istri kami atas diri kami? Kewajiban kami kepada istri itu apa? Nabi bilang, antut'imaha idza ta'imta. Kalau kamu makan, istri kamu makan juga dengan makanan yang sama. Wa antaksuha idza tasaita. Kalau kamu beli baju, kalau kamu berpakaian, istri kamu juga kasih pakaian. Itu jelas ini nafkah zahir kan? Terus kata Nabi, wa alla tuqabbihal wajha. Jangan kamu memperburuk wajah istri kamu. Khusus, wala tuqabbihil wajah, jangan kamu memperburuk wajah istri kamu. Bisa maksudnya adalah wajah itu adalah nama baik. Kita jangan cerita yang buruk-buruk depan istri, depan orang lain tentang istri kita. Walaupun istri kita buruk, misalnya ini, jangan sampai mengumbar aib istri kita sendiri, sebagaimana kita nggak mau diumbar aib kita oleh istri kita. Kata Nabi, la tuqabbihil wajah, jangan memperburuk wajah, jangan membuat wajah istri kamu tuh menjadi buruk. Ya imam maknanya yang pertama, tidak boleh mukul wajah, tidak boleh membuat wajahnya menjadi buruk. Katakan di dalam Al-Quran memang ada kebolehan untuk mukul. Saat ketika dalam keadaan terdesak, suami diperbolehkan untuk memukul istri. Dalam catatannya ya, catatannya dalam keadaan terdesak, dinasehati berulang kali nggak bisa juga. Terus tambah lagi pukulannya pun pukulan yang tidak mencederai. Selesai. Tapi juga pukulan yang nggak boleh ke muka. Kalau mukul itu nggak boleh ke muka. Nabi suruh nggak boleh, jangan sampai wajahnya tuh dijelekan. Satu. Yang kedua, makna menjelekan wajah tadi itu adalah bisa jadi jangan sampai harga diri si istri kita jatuhkan. Bikin status nyindir istrinya sendiri. Kalau status itu kalau mau nasihat tuh Pak, jangan di status. Ini biar istri saya baca ini. Apalagi kalau ada ustadz ini. Jangan status Pak, japri aja. Gitu ya. Kalau status bisa jadi orang-orang jadinya melihatnya, ya Allahu Akbar, ternyata istrinya begini. Ternyata. Jadi kelihatan orang rumah tangga bagaimana itu urusan dapur kita. Jangan diumbar depan di Facebook kadang-kadang. Begitu juga ibu-ibunya. Kalau mau nasihati biar masuk tuh gimana? Kita kan pengennya nasihat tuh biar masuk ke hati. Kira-kira kalau kita sambil mempermalukan orang yang kita nasihati, apakah bisa masuk? Tujuan kita bernasihat itu apa? Ingin mempermalukan atau ingin berubah dianya? Kalau tujuannya adalah untuk berubah, maka kita pergunakan cara yang sekiranya bisa masuk ke dalam hatinya. Itu baru cara bernasihat. Tapi kalau cara bernasihatnya adalah tujuannya untuk mempermalukan, ya nggak bakal berubah, hanya permalu aja. Ya kita malu, dia juga malu. Nah jadi ini penting. Yang kedua, makna tidak boleh memperburuk wajah istri adalah tidak boleh memperburuk harga diri istri. Kalau mau nasihat, nasihati langsung secara offline, nggak usah online. Kalau bisa ajak musyawarah, ajak jalan-jalan, ajak makan terlebih dahulu, baru dinasehati. Itu jauh lebih mujarab. Apalagi kalau sambil dibeliin perhiasan, mujarab sekali itu pasti. Terus kemudian yang ketiga, makna tidak boleh memperburuk wajahnya istri adalah tadi tidak boleh menyakiti fisik wajah, tidak boleh harga dirinya. Yang ketiga, tidak boleh mengata-ngatain wajahnya. Itu bisa juga maksudnya. Jadi wajahnya ya kita juga tahu lah. Kalaulah nggak cantik-cantik amat pun jangan dibilang jelek, itu maksudnya. Kalaulah memang jelek jangan dikata-katain jelek. Kalaulah itu
itu hakikatnya. Jadi kalau depan istri kadang-kadang, maaf itunya terlalu apalah, misalnya mungkin lipstiknya terlalu menor, atau kok itu kayak orang ditonjokin ini misalnya, ini kan kadang-kadang merah sekali ibu-ibu di sininya, habis digebukin ya Bang, kan jadi gak enak ini kan. Ya kalau untuk sekedar menasehati biar agak berkurang lah gitu maksudnya. Jadi kita ingin juga istri kita kelihatan cantik, makanya ini pakai warnanya terlalu terang itu kayaknya, mungkin agak sedikit natural, itu nggak masalah. Tapi dikata-katain, oh jangan, paling marah. Jangankan dikatain kayak gitu, perempuan dikatain kok kayaknya agak lebih lebar, itu aja udah masalah kita nanti. Agak lebih lebar aja sedikit, lebih gemukan aja, masa sih gemukan? Minalillah warajah, hanya dibilang karena gemukan, padahal itu bukan agak, padahal emang gemukan banget itu kan. Terus kemudian kembali, jadi maknanya wajah ini berperan penting, dia sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita betul-betul kepada wajah ini juga kita jaga. Sunnah bapak-bapak, bulu-buluan yang ada di wajah yang mengganggu penampilan itu sunnah untuk kita hilangkan. Satu, kumis yang melebihi daripada bibir, ini sunnah kita cukur. Kalau kumisnya nggak apa-apa, terserah, ada dua pendapat ulama. Boleh seperti saya sekarang ini ngikutin Syekhuna, Syekh Nuruddin, dan juga pendapat Imam An-Nawawi, kumisnya dihilangkan sama sekali. Ya, ada pendapat yang kedua, kumisnya, dan ini pendapat kebanyakan ulama, kumis dibiarkan, hanya yang lebih dari mulut tuh dicukur. Nah ini biar kelihatan bagus. Lagipun nanti kalau bersama istri, Allahu Akbar, ini orang peleleh kan, jadi nggak enak kalau digituin kan. Ini takut dipatil saya katanya kan. Hati-hati. Nah, kemudian bulu hidung yang terkeluar dari hidungnya itu sunnah dicukur. Penting ini. Jadi nggak dibiarin, Allahu Akbar, kemana-mana bulu hidung. Kita kan juga pengen istri kita cakep, kita pengen istri kita berdandan untuk kita, berhias untuk kita. Maka kita pun juga sama. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi dan ulama di zaman sahabat, ahli tafsir, beliau bilang, kuntu atazayyan limrati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya berdandan untuk istri saya berhias untuk istri saya, sebagaimana saya suka istri saya berhias untuk saya. Jadi jangan hanya nuntut istri aja, kita juga sama. Jadi wajah ini penting sekali di dalam agama. Jadi sehingga kita jaga betul-betul kita punya wajah. Kalau mau nonjok orang itu Nabi larang. Kalau mau nonjok pun, kalau mau mukul pun jangan mukul wajah. Permasalahannya nafsu ini nggak puas kalau nggak mukanya yang kita tampol, itu masalahnya. Kita pukul tangannya, kita pukul kakinya, kita pukul pahanya, rasa-rasa nggak puas kalau nggak wajahnya yang lebam ini kan. Itu masalah setan tuh memang luar biasa. Allahu Akbar. Kembali yang kedua, ketika kita membasuh wajah, kita sunahnya mengambil airnya dengan kedua tangan, Pak. Dari Sayyidina Ali Atha bin Yasar rahimahullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada kami, ini Abdullah bin Abbas, ini ahli tafsir ya Pak, maukah kalian aku perlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Coba ini Pak, ilmu ditawarkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat sepupu Nabi, ahli tafsir yang didoakan Nabi. Jadi saat ketika kecil, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi, sepupu Nabi, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ini Abdullah bin Abbas, jadi sepupuan. Ketika masih kecil, Abdullah bin Abbas ini pernah membantu Nabi. Dan memang suka sekali anak kecil seperti Abdullah bin Abbas ini, beliau ingin sekali menolong, berkhidmat bahasanya kepada Nabi. Nabi buang air, dulu WC nggak kayak kita sekarang, toiletnya nggak ada kerannya. Nah, ketika itu Nabi masuk ke dalam tempat untuk buang air atau toilet, kemudian beliau, Baitul Khala disebutnya, kemudian Abdullah bin Abbas ini langsung inisiatif. Nah ini khidmat yang namanya nolong tuh inisiatif, nggak perlu diminta.
Ya Pak ya, langsung ambil air di baskom, taruh di depan pintu. Ini ada baskomnya sudah siap, airnya untuk wudhu sekaligus untuk istinja. Nah, tapi beliau langsung pergi. Abdullah ini masih kecil tadi itu, masih muda, langsung pergi. Maka Rasulullah SAW saat ketika mau minta air, ternyata sudah ada air di depan, langsung beliau pakai. Setelah selesai beliau dengan hajatnya keluar, beliau tanya kepada Sayyidah Aisyah, apa kalau saya tidak salah satu istri baginda, tadi siapa yang ambilkan air? Belum diminta tapi sudah ada yang inisiatif menolong untuk mengambilkan air. Begitu mestinya khidmat. Kalau kita mau nolong orang, sebelum diminta, misalnya ada orang lagi bawa-bawa bawaan banyak, kita nggak usah pakai disuruh tolong bawain dong, nggak usah, tawarkan diri untuk bawain. Begitu semestinya kalau kita nolong itu. Akhirnya kata Rasulullah, karena Rasulullah senang, ini Abdullah ini sangat inisiatif dalam menolong khidmat, beliau doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefahaman agama kepada anak ini. Berikan kefahaman agama kepada anak ini dan ajarkan dia tafsir Quran. Masih kecil itu udah didoain jadi ahli tafsir. Ya, jadi kita tergantung gimana kita mendoakan anak kita, jadi itulah anak kita. Kalau sering dibilangin begong, macam-macam, bodoh kamu, didoain begitu sama anak, bener jadi. Nggak didoain aja bisa jadi begitu, apalagi kalau didoain yang buru-buru. Nah, hati-hati. Jadi setelah itu makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada perbedaan pendapat dalam tafsir, ini sebagian ulama menafsirkan ayat ini begini, sebagian begini, maka kata Imam Syafi'i, saya ambil Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas mendapatkan doa khusus daripada Nabi agar diajarkan oleh Allah tafsir Quran. Jadi Imam Syafi'i lebih ngambil tafsirnya Ibnu Abbas. Nah, beliau dalam riwayat ini yang saya mau ambil ini adalah, beliau ini ulama, tapi saat ketika punya ilmu, beliau tawarkan, mau nggak saya lihat cara wudhunya Nabi? Nggak pakai diminta dulu, nggak pakai persekot dulu, nggak pakai ada kontrak dulu, nggak. Ini ilmu harus disebarkan, ilmu harus dibagikan, ilmu harus di-share, ilmu harus didakwahkan. Maka karena beliau ada ilmunya, saya ini sahabat Nabi, maka bagaimana agar ilmu yang saya punya menjadi jalur-jalur pahala saat ketika saya sudah meninggal dunia, saat ketika kita sekali mengajarkan wudhu, Bapak mengamalkan wudhu seperti yang saya ajarkan, maka sepanjang Bapak wudhu saya dapat transferan pahala. Gimana saya nggak cepat masuk surga? Nah gitu, lebih kurang pahalanya itu begitu. Nanti Bapak ngajarin lagi kepada mungkin anak, mungkin cucu, mungkin sepupu, mungkin keluarga, macam-macam. Maka mereka yang sudah Bapak ajarin, saya dapat, Bapak juga dapat pahalanya. Allahu Akbar. Nanti mereka ngajarin lagi. Begitulah MLM yang benar. MLM pahala itu baru benar, bukan MLM yang begitu. Maksudnya ini MLM pahala itu baru betul. Multi level marketing yang betul itu yang sesungguhnya benar adalah MLM-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditawarkan terlebih dahulu, kemudian beliau langsung minta satu bejana air, tsumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi tsumma ghasala wajha. Dalam riwayat Abu Daud sahih, Sayyidina Abdullah bin Abbas mempraktekkan wudunya Nabi itu, beliau kumpulkan tangan, dua tangan, ambilnya pakai dua tangan. Jadi ketika kita mau membasuh wajah, tangannya kedua-duanya kita kumpulkan kayak orang doa, baru kita basuhkan ke wajah. Jadi bukan satu tangan, tapi dua tangan. Ini untuk mengamalkan sunnah secara detail. Kemudian menggosok-gosokkan seluruh bagian muka, termasuk belahan mata dengan jari telunjuk, dan seluruh bulu wajah, khususnya janggut, diusap dari bawah dagu. Karena Rasulullah SAW yamsahul ma'qain, Nabi SAW mengusap kedua ujung belahan mata. Ketika basuh, usap kedua belahan mata, ini maqain. Jadi nggak ada cerita belek tuh ketika sholat.
Sholat kok masih belekan tuh gimana ini? Wudunya tuh gimana jadinya? Jadi belek ataupun tai mata atau kotoran mata ini sunnah untuk dihilangkan. Dia nggak najis pak, walaupun namanya tai mata juga tapi nggak najis. Walaupun sekilo misal ada orang sakit mata sampai sekilo, tetap itu tidak najis, tapi tetap sunnah dihilangkan. Dan kalau dibiarkan orang geli ngelihatnya, malaikat pun juga Allahu Akbar, kok orang beriman kayak gini, ini kan nggak betul ini. Nah ini jadi ketika Rasulullah SAW membasuh wajah, beliau mengusap kedua belahan matanya. Kemudian karena Rasulullah, hadis berikutnya, karena Rasulullah SAW idza tawaddaa akhadha kafan min ma'in fa'adkhalahu tahta hanaki fa khalala bi lihiyatah wa qala hakadza amarani rabbi, halaman 24. Nabi SAW setelah basuh muka 3 kali pak, dengan usapan tadi nih, ini basuh muka, ambil dari atas, ini semua dilebihin, buah-buah dilebihin, usap lagi, ketiga begitu juga lebihin. Ya Allah, cahaya ya Allah, ini buat ngadep engkau besok pada hari kiamat, ini buat besok ngadep engkau menghadap Rasulmu. Setelahnya Nabi SAW ngambil air 1 tangan, diusap dari bawah. Nah ini namanya takhlil, diusap dari bawah. Kata Nabi, beginilah Allah memerintahkan saya yang punya janggut. Yang nggak ada janggut ngapain begini-gini, itu mah nggak usah. Ini sunnah bagi yang ada janggutnya. Jadi dari bawah gini, janggut saya cuma 1, yaudah gini-gini aja gitu. Yang penting adalah kan gitu ya. Terus kemudian terakhir diulang 3 kali. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Sayyidina Utsman mempraktekkan wudunya Nabi, muka dibasuhnya 3 kali. Hadza wabillahi taufiq.